Inspirasi Alkitab untuk 5 Februari dari Kitab Perjanjian Baru, Matius 20 ayat 1 hingga 19. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan padamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir." Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Inspirasi Alkitab dari pembacaan tadi adalah bagaimana kita mengalami kasih, kemurahan, dan anugerah Allah. Yesus memberikan perumpamaan tentang kasih setianya yang ajaib, tentang anugerahnya yang besar. Dia memberikan berkat yang sama kepada orang yang terdahulu dan yang terakhir. Ya, ini bisa saja membuat orang yang terdahulu merasa iri. Kita juga bisa tergoda untuk merasa iri. Pemilik tanah dalam perumpamaan ini adalah membalikkan cara komersil yang biasanya dilakukan oleh bisnis di dunia ini. Karena dia melakukan ini tidak untuk mencari untung, tetapi untuk alasan sebaliknya. Dia ingin bermurah hati dan membayar lebih dari apa yang adil. Allah seperti tuan tanah itu. Berkat dan pengampunannya selalu lebih dari yang berhak kita dapatkan. Kerajaan Allah adalah kebalikan dari kerajaan pada umumnya. Yesus berkata bahwa tak perlu iri, melainkan ini menunjukkan kemurahan Allah. Dalam kasih setianya, Dia murah hati bagi semuanya.
anugerahnya cuma-cuma. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus memungkinkan saya dan saudara untuk diampuni dan untuk menikmati kasih-Nya sampai kepada kekal. Kita harus memahami ayat ini dalam konteks kehadiran Allah terhadap isi hatinya untuk menyelamatkan semua manusia. Demikian inspirasi Alkitab untuk pembacaan Alkitab kita. Dan selanjutnya kita akan membaca Matius 20 ayat 20 hingga 34. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminta cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Inspirasi Alkitab dari pembacaan tadi adalah, Tuhan berkata tidak untuk satu permintaan, dan iya bagi permintaan yang lain. Dalam bacaan ini kita melihat 2 permintaan. Yang pertama dengan jawaban tidak, dan jawaban yang kedua adalah iya. Dalam kedua kasus Yesus bertanya, "Apa yang Anda inginkan?" Dia berkata kepada ibu putra-putra Zebedeus, "Apa yang kamu inginkan?" Namun Yesus tidak bisa memberikannya. Dia berkata kepada 2 orang buta, "Apa yang kamu inginkan?" Dan Yesus mengatakan, "Ya, aku akan lakukan untukmu." Dengan cara itu pasti sudah jelas apa yang mereka inginkan dalam contoh kedua mereka. Tetapi Tuhan ingin kita terlibat aktif. Rasul Yakobus berkata, "Kamu tidak memiliki karena kamu tidak meminta kepada Tuhan." Yakobus 4 ayat 2. Yesus berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima." Matius 7 ayat 7-8. Ini mungkin tampak sebagai suatu hal yang jelas. Tetapi titik awal dari doa yang dijawab adalah doa yang benar sesuai dengan kehendak Bapa. Dalam kasus permintaan orang buta, jawaban Yesus adalah ya.
Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka dan menyentuh mata mereka. Segera mereka menerima penglihatan mereka lalu mengikutnya. Di sisi lain, Yesus pada dasarnya mengatakan tidak kepada ibu putra-putra Zebedius. Tanggapan ini juga berasal dari belas kasihan. Permintaannya adalah untuk kemuliaan, kekuasaan, dan kemajuan untuk anak-anaknya. Dia menunjukkan bahwa wanita tersebut tampaknya tidak mengerti semua maksud dari permintaannya. Dia berkata, "Dapatkah kamu meminum cawam yang akan ku minum?" Para nabi perjanjian lama berbicara dalam beberapa bagian dari cawan murka Allah. Misalnya Yesaya 51 ayat 17 hingga 22, Yeremia 25 ayat 15 hingga 29. Yang mengejutkan, Yesus berbicara tentang dialah yang akan meminum cawannya sendiri. Dia akan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dalam Matius 20 ayat 28. Kata Yunani untuk atau anti berarti sebagai ganti. Ini adalah contoh yang paling jelas dalam seluruh perjanjian baru tentang Yesus yang menjelaskan kematiannya sebagai pengganti. Dua alasan Rasul Yakobus menulis, atau Anda berdoa juga tetapi Anda tidak menerima apa-apa karena Anda salah berdoa. Yakobus 4 ayat 3. Di balik permintaan di sini ada motif yang berbeda. Kedua permintaan itu berhubungan dengan ketuhanan. Permintaan orang buta berasal dari pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan hasrat untuk sesuatu yang baik. Di sisi lain, Yesus menunjukkan bahwa permintaan ibu datang dari keinginan untuk menguasainya. Kebesaran sejati bukan berasal dari memihak orang lain atau dari apa yang dunia anggap sebagai kesuksesan, kekayaan, posisi, ketenaran, atau memiliki pelayanan sukses. Sebaliknya, Yesus mengatakan bahwa kebesaran sejati datang dari menjadi seorang hamba, mengikuti teladannya dalam memilih, melayani, tidak dilayani. Ini adalah contoh di mana para murid salah dan Tuhan berkata, "Bertumbuhlah." Haleluya, Tuhan memberkati.